Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan terkait dengan von Gerkes disease. Berikut anggota kelompok 9 yang terdiri dari 7 orang. Von Gerkes disease merupakan penyakit genetika keturunan yang disebabkan oleh adanya mutasi pada gen G6PC yang membentuk enzim glukosa 6-fosfat subunit katalitik. Selain itu, juga disebabkan oleh adanya mutasi pada gen SLC37A4 yang membentuk enzim glukosa 6-fosfat subunit translokase. GSD tipe 1 disebabkan oleh terjadinya defisiensi enzim glukosa 6-fosfatase yang dapat menyebabkan produksi glukosa bebas dalam darah menurun, sehingga dapat menimbulkan terjadinya hipoglikemia. Hasil akhir dari glikogenolisis pada proses pemecahan glikogen adalah terbentuknya senyawa glukosa 6-fosfat yang belum dapat keluar dari sel dan memasuki sistem peredaran darah karena masih terdapatnya gugus fosfat. Enzim glukosa 6-fosfatase berfungsi untuk memecah gugus fosfat atau defosforilasi yang ada pada glukosa 6-fosfat. Setelah glukosa 6-fosfat mengalami defosforilasi, akan terbentuk glukosa bebas yang dapat menembus membran sel dan keluar menuju peredaran darah sehingga dapat digunakan oleh organ tubuh lainnya untuk menghasilkan energi. Enzim glukosa 6-fosfatase terletak pada retikulum endoplasmik. Terdiri dari 2 subunit, yaitu glukosa 6-fosfatase katalik yang mendasari GSD tipe 1A dan glukosa 6-fosfatase translokase yang mendasari GSD tipe 1B. GSD tipe 1 atau von Gerkes disease diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu tipe 1A dan tipe 1B. GSD tipe 1A disebabkan oleh terjadinya mutasi pada gen G6PC yang terletak di kromosom 17q12. Akibat mutasi gen G6PC ini, terjadi defisiensi enzim glukosa 6-fosfatase subunit katalitik. Sedangkan pada GSD tipe 1B disebabkan oleh terjadinya mutasi gen SLC37A4 yang terletak di kromosom 11q23. Akibat adanya mutasi gen SLC37A4 ini, terjadi defisiensi enzim glukosa 6-fosfatase subunit translokase. Ketika terjadinya defisiensi enzim glukosa 6-fosfatase, baik subunit katalitik maupun translokase, hal tersebut menyebabkan turunnya aktivitas enzim glukosa 6-fosfatase. Penurunan aktivitas enzim glukosa 6-fosfatase menyebabkan glukosa 6-fosfat tidak dapat terdefosforilasi menjadi glukosa. Pada akibatnya, produksi gula bebas dalam darah akan menurun. Jika glukosa bebas dalam darah menurun, dapat menyebabkan hipoglikemia dengan segala efek yang ditimbulkan. Selain itu, penurunan aktivitas enzim glukosa 6-fosfatase menyebabkan penumpukan glikogen dan glukosa 6-fosfat dalam sel, terutama pada sel hati dan ginjal, sehingga menyebabkan pembesaran hati dan pembesaran ginjal. Diagnosa untuk GSD tipe 1 ini dapat dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Dalam pemeriksaan fisik, dapat ditemukan beberapa kelainan akibat hipoglikemia, seperti berkedutnya otot atau twitching, mudah tersinggung atau marah, apatis, yaitu kondisi di mana seseorang menjadi kurang bersemangat dalam melakukan sesuatu, hepatomegali atau pembesaran hati, hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis, hipotonia, yaitu tonus otot melemah sehingga tubuh sulit untuk digerakkan, cyanosis, yaitu ketika kondisi jari tangan, kukus, bibir, dan area mata berwarna kebiruan karena kurangnya oksigen dalam darah, kejang, apneu, yaitu gangguan yang membuat nafas seseorang menjadi berhenti sementara ketika sedang tidur, dan koma. Sedangkan pemeriksaan penunjang dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain ultrasonografi, CT scan, dan MRI untuk melihat pembesaran hati dan adanya keganasan hati, biopsi hati untuk melihat konsentrasi glikogen dalam sel-sel hati, dan pemeriksaan DNA untuk mengetahui kadar glikogen.
Untuk pengobatan bagi penderita GSD tipe 1 ini biasanya dengan menangani gejala-gejala yang timbul seperti menangani hipoglikemia. Hipoglikemia dapat diatasi dengan menggunakan infus dextrose untuk memenuhi kebutuhan glukosa. Selain itu, dapat juga dengan mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung gula. Dan untuk konsumsi obat-obatan, biasanya perlu dikonsultasikan dengan dokter agar disesuaikan dengan dosis medis pasien. Demikianlah penjelasan kami mengenai von Gierke disease. Semoga dapat bermanfaat untuk kemajuan dunia kesehatan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.